Ya, rekan dan rekanita atau maju dulu. rekan dan rekanita yang masih tetap standby di channel kami. Yang dulu-dulu itu kita memposting podcast tentang seputar bisnis. Kali ini kita juga akan memberikan pemaparan dari narasumber kita tentang kesehatan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Itu gini rekan dan rekanita. Langsung saja, kenapa saya memakai masker? Ya sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kemanapun kita pergi, kita harus tetap sesuai dengan prosedur SOP COVID-19, yaitu kemanapun harus memakai masker. Terus langsung saja saya di sini bersama narasumber. Beliau itu akademi kesehatan, namanya Bu Ani. Langsung saja perkenalan dengan beliau. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ani Rusdiana. Saya kebetulan juga relawan Satgas Penanggulangan COVID-19 di Desa Nambakan. Kebetulan juga saya praktisi dari kesehatan. Di sini saya memenuhi undangan dari rekan-rekan kita IPPENU dan IPPNU Kecamatan Wingerjo. Sekali lagi terima kasih. Ya, itu tadi perkenalan dari beliau ya. Jadi kan semua rekan dan rekan kita pasti sudah tahu lah beliau itu kan termasuk akademi kesehatan. Dan juga tadi beliau memaparkan Satgas dari COVID-19 Desa Nambakan ya Bu ya. Ya. Oke, langsung saja, yaitu sesi ngobrol asik santai ya. Santai aja. Ya, santai aja. Jadi supaya teman-teman itu walaupun teman-teman itu sesuai dengan anjuran pemerintah yang harus tetap di rumah aja, itu harus supaya teman-teman itu pengetahuannya tetap ada walaupun itu masih di rumah aja. Yes. Ya, langsung saja. Itu tentang ini Bu, tentang kesehatan masyarakat. Sehat yang ideal itu seperti apa Bu? Maksudnya secara umum. Secara umum ya. Iya, secara umum. Terima kasih. Jadi definisi sehat secara umum di sini itu suatu kesejahteraan baik dalam bidang fisik, mental, sosial yang bebas dari penyakit dan faktor kecacatan. Itu yang secara umum Mas. Itu secara umum. Ya. Jadi sehat itu dia dari fisik semuanya. Dari fisik, mental. Kalau fisik sehat tapi mentalnya enggak, kan berarti bukan namanya sehat. Berarti itu dari segi dalam juga ya Bu? Iya, semuanya. Jadi istilahnya saling melengkapi. Iya. Ya, terus itu kan kita harus dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini Bu. Itu kan pemerintah sudah memaparkan bagaimana caranya supaya tidak terkena COVID-19. Ya, mungkin dari beliau sendiri, ibu sendiri itu bagaimana tentang bagaimana supaya sehat di masa pandemi seperti ini? Iya. Memang kebetulan atau memang Allah menurunkan istilahnya peringatan kepada kita semua melalui wabah COVID-19 ini ya Mas ya. Jadi kalau sehat di tengah pandemi ini juga definisi dari sehat secara umum tadi. Jadi pertama juga sehat secara fisik istilahnya bugar ya, tidak ada keluhan baik demam atau batuk pilek, nyeri telan, letih lesu itu juga termasuk istilahnya
kalau nggak ada keluhan berarti sehat fisik ya. Terus untuk memenuhi kesehatan fisik di tengah pandemi ini, jadi kita harus mengikuti program dari pemerintah. Pertama, harus selalu pakai masker, gitu ya. Seperti kita, walaupun istilahnya ngobrol gini ya, walaupun kita sudah jaga jarak, tapi kita juga harus tetap pakai masker. Yang kedua, harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangan, pakai sabun, itu yang gampang, pakai sabun dan air mengalir. Oke, harus pakai air mengalir. Yang ketiga, kita ini apa ya, kalau bahasa Inggrisnya physical distancing ya, masih ya, jaga jarak 1 meter lah idealnya. Terus juga kita istilahnya stay di rumah, stay at home. Jadi kita memang nggak boleh kemana-mana, bukan nggak boleh sih. Untuk memutus mata rantai, meminimalisir, kita memang sebaiknya berdiam diri di rumah. Kita keluar kalau mau perlu saja. Oke? Ya, jadi apapun itu aktivitas, baik ibadah pun itu harus di rumah saja. Sebaiknya memang di rumah, sebaiknya. Tapi katanya kan di Masjid Musola itu walaupun masih menjalankan ibadah, tetapi ya sesuai dengan prosedur yang dibilang tadi, masih jaga jarak dari 1 meter. Jadi itu nggak apa-apa atau gimana? Sebenarnya anjuran dari pemerintah itu istilahnya sebaiknya ya mas, sebaiknya bukan berarti dilarang. Jadi kalaupun dari jamiah itu bisa istilahnya memastikan dari jamiahnya ini aman, mulai dari prosedur masuk masjid itu dari cuci tangan dulu, habis itu penyemprotan desinfektan, pakai masker, begitu masuk masjid nanti sudah diatur jaraknya, biasanya takmirnya sudah memberikan batas-batas 1 meter. Jadi yang biasanya ibadah itu satu masjid itu penuh gitu ya mas, sekarang bisa jadi sampai emperan, karena memang mereka juga pengen melaksanakan ibadah, yang penting aman gitu. Kalau sesuai prosedur nggak apa-apa. Iya, kalau prosedurnya. Oh iya, tambah satu lagi. Sekarang di Desa Nambas itu ya masjid juga punya termometer ini, tembak itu. Oh ya, yang pengecek suhu itu. Iya, jadi di setiap masjid ya itu salah satunya bentuk ikhtiar meminimalisir biar kita aman untuk beribadah. Oh iya. Sangat gamblang sekali ya dari penjelasannya Ibu tadi. Jadi walaupun itu kita di Ramadan juga, dan kita itu harus tetap taat dengan anjuran pemerintah yang sudah ada. Walaupun kita tetap melaksanakan ibadah di masjid, ya nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan prosedur yang seperti itu bilang tadi. Terus tentang sehat di masa Ramadan juga ini Bu. Ini kan juga terus bertepatan dengan peristiwa COVID itu juga. Itu kan juga menimbulkan semua aktivitas di rumah, baik dari belajar, baik pendidikan, semua, terus apapun aktivitas di rumah. Dan itu kan juga ada dampaknya terhadap gak cuma anak juga, orang-orang itu lebih dampak ke main gadget itu Bu. Oh gitu. Itu lebih, iya, pasti. kegunaannya itu lebih banyak. Itu mungkin berpengaruh gak Bu terhadap imun? Ya jelas mas, jelas. Ini pertama yang jelas pemakaian gadget yang intensitasnya tinggi itu juga pengaruh pertama ke mata, itu pasti. Oh, ya. iya. Terus kalau main gadget itu enggak, durasi waktu enggak terasa saking asiknya. Ya. Jadi dengan hanya gerak tangan aja berjam-jam. Padahal di situ kita juga butuh aktivitas untuk mengeluarkan keringat tidak-tidaknya di rumah. Nah itu juga pengaruh sehingga sampai lupa makan, lupa istilahnya gitu. Biasanya lupanya kan saking asiknya. Iya, tapi kalau waktu Ramadan ya itu istilahnya kadang juga apa ya mas, faktor kelelahannya nggak terasa, tahu-tahu lemas gitu. Gitu. Iya, jadi itu mempengaruhi imunitas juga. Dan juga kadang nih
saya juga berpikir gini Bu, kalau bermain gadget itu secara gak langsung semua orang itu mesti membuka apapun, nggak cuma di Facebook. Berita-berita itu pasti juga Bu. Ada juga ya oknum yang secara apa ya sengaja itu memberikan berita hoax gitu loh Bu, kepada masyarakat, sehingga terutama tentang berita COVID. Jadi kan kepanikan itu malah menambah terhadap masyarakat. Iya. Mempengaruhi juga. Jadi istilahnya gini, istilahnya psikologis panik itu kan mempengaruhi ke psikologis ya Mas. Itu 90% sehingga mempengaruhi imunitas kita. Biasanya kalau orang kira banget, istilah paniknya nemen, otomatis ini ketakutan yang mendalam, asam lambung meningkat sehingga nggak mau makan, susah ini ya, itu akhirnya kan nutrisi dalam tubuh kita nggak terpenuhi, padahal energi yang dikeluarkan pikiran yang kejadian itu justru lebih besar. Jadi itu imbasnya ke metabolisme juga. Iya, sangat. Jadi kalau ketakutan mendalam penting tetap punya prinsip waspada boleh, tapi panik jangan. Iya, betul. Oh iya. Ya Bu ya. Terus ada lagi istilah pada COVID ini yang ketika ada itu loh Bu, masyarakat tangga yang meninggal loh Bu. Itu gimana kalau dari respon Ibu atau dari kita sendiri, nanti kalau ada masyarakat yang belum tentu juga kena COVID, ya belum tentu juga COVID ya, yang nggak tahu kebenarannya, itu kita tetap takziah atau kita tetap di rumah aja gitu ya. Ini ya Mas ya. Jadi sebagai relawan kami sudah memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa kalaupun ada kejadian meninggal, warga yang meninggal, baik yang positif atau enggak, semua diperlakukan sesuai prosedural COVID-19. Iya. Jadi sebagian besar masyarakat juga tahu dan sadar, istilahnya seumpama kita tidak takziah, mereka bisa menerima itu loh. Soalnya kita juga sudah ada istilahnya petugas sendiri yang mengurusi dari mulai memandikan sampai mengkafani dan menguburkan, semua itu sudah ada petugasnya dan semua juga pakai APD. Jadi karena kondisi kayak gini masyarakat maklum kok Mas. Jadi masyarakat sudah memahami lah, karena jadi bertepatan dengan peristiwa. Bukan karena suka nggak suka, nggak mau tanya bukan. Jadi karena memang karena kondisi, semua kondisi. Ya nanti kan yang saya pikir gini Bu, nanti kalau bertakziah nanti empati sosialnya katanya nggak ada sosial gitu, ada rasa sosial, ada tetangga. Ya, bukan, iya ini bukan faktor masalah empati atau enggak, tapi karena keadaan Mas. Jadi yang memaksa kita untuk istilahnya karena kondisi ini lebih baik nggak usah takziah itu, saya kira memahami, sangat memahami. Berarti kalau ada orang yang seperti itu ya saling menyadarkan. Iya. Ya itu dari pemaparan sedikit ngobrol asik ya tadi. Biasa. Ya, ngobrol asik yang biasa yang asik itu dari narasumber kesehatan. Dan juga ya tadi lagi Bu, jenengan kan juga termasuk dari salah satu perangkat dan juga staf pemerintah di desa Manunggal. Mungkin langkah-langkah dari desa untuk menanggulangi kesehatan di desa Nambakan seperti apa? Oh gitu. Ya. Tentang COVID ini atau global semua kesehatan? Tentang COVID ini. Tentang COVID ini yang jelas kita pertama juga mengikuti anjuran pemerintah. Kita juga sudah mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19 ini ya. Pertama itu sudah memasang baliho-baliho atau banner-banner di titik-titik yang strategis. Itu tentang peringatan atau tentang himbauan. Himbauan, bukan peringatan kayak apa? Gimana kayak itu? COVID membunuhmu. Masuk kalau enggak apa itu yang istilahnya agak ini ya, bahasanya agak Kasar. kasar. Itu kan namanya istilahnya memaksa. Kalau ini himbauan, tapi kita juga jangan sampai
bahasa Jawa ojo waleh-waleh Oh, memberikan iya. himbauan. Ya, ya. Seakan-akan desa kita aman, tapi kenyataannya ini kita nggak tahu sampai kapan gitu loh. Ya, ya, ya. Iya, apalagi di kayaknya dari pemberitaan dari ini berselang beberapa hari ini banyak berita atau informasi dari tim penanggulangan dari kabupaten ya, Ya. itu kayaknya kita sudah dikelilingi. Oh. Dikelilingi ya dari Ringerejo, terus kemarin dari ini lasernya pabrik rokok Oh, Mustika yang ya, Mustika Tulungagung. di daerah Bendorejo juga ada, Oh. Ngadulwe juga ada. Itu kan sudahlah kita untuk menjaga ya, saling menjaga. Seakan-akan kita mensugesti diri kita bahwa kita itu positif, bukan kita doa gitu ya, Iya, iya. kita itu positif. Jadi kita berusaha bagaimana Menahan diri. atau orang biar tidak menulari orang Oh, lain. iya. Jadi pertama itu mensugesti kita sehingga kita pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu juga salah satu bentuk untuk memutus mata rantai Oh, COVID-19. ya. Iya. Itu tadi rekan dan Rika dan teman-teman sekalian sudah jelas. Dan yang terakhir yaitu closing statement dari beliau itu ya bisa berupa nasihat atau tentang patah dari apapun ya untuk teman-teman supaya tetap kuat untuk menghadapi masa pandemi ini di bulan Juli ini. Iya. Terima kasih. Jadi khususnya rekan-rekan kita dari kemudian IPPNU sebagai generasi muda haruslah tetap semangat untuk terus maju, jangan jalan di tempat. Dengan teknologi yang sekarang semakin canggih, marilah kita ibadah dengan melalui medsos, dengan melalui apapun untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang tidak kalah penting adalah kita jangan putus-putus berdoa bahwa kembali lagi bahwa musibah ini semua dari Allah. Kalaupun kita benar-benar meminta, insya Allah ini akan segera selesai. Amin. Ya, ya itu teman-teman jadi asik, Luar biasa. ya, yang biasanya asik ya. Ya itu tadi itu sangat jelas sekali dari beliau. Sesi ini berakhir, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Jangan lupa tetap belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.